Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Shop, dan kali ini saya review lagi buat unit ini ya. Ini Sharp AC. Ini sebenarnya kemarin itu sempat kosong ya. Sudah ready lagi 1 mingguan. Cuma saya lupa agak lihat di etalase di atas. Soalnya unitnya ini banyak teman-teman. Ada di atas sana. Nah, ini baru saya ingat buat unitnya ini. Ternyata sudah ready kembali. Ini sekaligus info ya teman-teman ya. Buat Sharp AC ini harganya normal lagi di harga 950 ribuan buat unitnya ini ya. Ini sudah full kuningan dari mulai tabung, terus bagian dari laras ini juga kuningan teman-teman. Untuk unitnya ini juga pernah kita buat promo di 600 ribuan dulu ya. Ini beruntung banget buat teman-teman yang 650 waktu itu. Yang dapat unit Sharp AC ini dengan harga 650 ribu pada waktu itu. Ini termasuk unit yang mahal sebenarnya teman-teman. Ini dari konstruksinya, dari bahan kayunya, terus dari bagian dari mesin-mesinnya itu juga termasuk bahan yang paling bagus buat Sharp AC ini ya. Oke teman-teman, ini buat unitnya kalau nggak dipasang itu seperti ini ya. Nah ini buat popor belakangnya. Ini ada bagian pelindungnya. Ini pelindung picu dari bahan baja. Pelindung picunya ya. Terus untuk dari safety-nya ini juga on. Artinya bisa digunakan ya buat safety-nya ya. Ini safety dari bahan baja juga namanya ini. Ini tembaga apa ya buat bagian picunya ini? Maaf. Bagian safety picunya ini. Dia agak keperak-perakan soalnya buat warnanya ini kalau di real cam-nya ya. Kalau dilihat secara langsung tanpa melalui kamera loh ya. Oke. Ini buat unitnya seperti ini. Kalau dari bahan popornya itu dia termasuk serat popor yang padat buat unitnya ini. Serat kayunya itu serat kayu padat. Ini bahannya dari mahoni. Dualem ya. Ini kelihatan ya buat warnanya ya. Ini sangat coklat. Ini mahoni bener-bener tua ini, puluhan tahun ini kayaknya ini. Ini bisa kita lihat sendiri ya buat bagian dari popornya ini sangat mewah untuk bagian dari alur kayunya. Ini dia termasuk yang sangat padat buat bagian dari kerapatan dari setiap alur kayunya itu ya. Saya alhamdulillah sedikit-sedikit paham karena dulu juga pernah berkecimpung di dunia perkayuan juga. Cuma di Jati ini yang mahoni ya. Buat yang kita bahas ini ya. Oke, kita lanjut. Ini buat kelengkapannya nanti dapat shield spare part. Ini buat OD tabungnya 25 ya teman-teman ya. OD 25. Ini ada beberapa shield partnya. Ini bagian klep dalamnya ini yang besar ini, klep dalam. Sama ini beberapa shield juga yang bagian di dalamnya. Nah, ini sama ada shield kecil juga. Oke, kita lanjut. Ini buat bagian dari unitnya ya. Ini buat unitnya itu seperti ini kalau didekatkan. Nah, adalah. Oke ya. Kita review langsung saja. Buat dari larasnya ini dia pakai bentar. Sekalian tak lepasin juga kalau bisa ya. Susah teman-teman kalau dilepas ternyata. Ini sudah saya usahakan tadi. Buat laras dia bahan kuningan buat dalamnya ya. Laras dalamnya ini bahan kuningan, alurnya 12. Ini kalau buat bagian pembungkusnya ini dari baja ini ya. Kalau pembungkusnya ya, bukan larasnya ya. Bukan laras yang hitam ini. Ini bagian luarnya ini baja ini nampaknya ini. Oke, dalamnya kuningan. Laras dalamnya ini kuningan, OD-nya OD 8, alurnya 12, terus bagian visir kayak gini yang depan. Dia pakai visir biasa ya, model yang standar buat visir yang bagian depan, bukan yang versi bulat seperti ini. Nah, biasanya kan ada yang model bulat kayak gini. Buat beberapa visir yang bagian depan ya buat ukrek ya. Ini ada sedikit baut. Oh, ini jadi buat penggambarnya tadi nampaknya ini teman-teman. Jadi buat kuningnya ini, nepel depannya ini nggak bisa saya lepas kayaknya gara-gara ini. Oke, tak lanjut aja ya. Ini buat visir nantinya pasti juga bisa disetting lagi teman-teman buat depannya ya. Soalnya ini settingan pabrik, nanti beberapa orang juga kadang-kadang nggak cocok kalau buat settingan visirnya ini. Termasuk saya kadang-kadang ya. Cuma saya kalau setting visir depan ini juga termasuk jarang banget. Oke teman-teman, kita lanjut ya buat bagian sekalian. Visir belakang ini posisi seperti ini. Nah, ada di bagian relnya ya. Ini kalau seumpama nanti teman-teman pengen pasang teleskop, dia pakai rel tele ukuran 11 dan nanti visir belakangnya harus lepas dulu ini. Bisa dipukul melalui dari belakang ya buat melepasnya nanti. Ini buat laras, ini termasuk panjang nih. 1 2 di 55 buat panjang larasnya ya. 55 cm buat panjangnya. Ini jangkauan itu kalau normalnya pengguna normal tanpa menggunakan teleskop dia itu di 25 sampai
30-an bisa sih sebenarnya, tergantung orangnya juga. Kalau pakai teleskop itu nanti juga bisa lebih jauh lagi. Ini pengisian pakai pengisian single shoot ya. Ini cowok samping modelnya, single shoot cowok samping, dan ini buat bagian mengeluarkan untuk lontoknya. Tombolnya ini, sebentar. Baru seperti ini. Memang kadang-kadang seperti ini ya. Coba. Nah, ini buat pengeluaran lontoknya ya. Pendorong mimisnya kalau pengen ngeluarin kayak gini, ini ada tombolnya kecil. Nah, oke, kita lanjut. Ini tabungnya tadi ya. Tabung dia bahan kuningan. Dia pakai OD25 buat tabungnya ya. Ini untuk tabung dalamnya saya kurang terlalu paham teman-teman. Buat tabung dalamnya ini panjangnya ukuran berapa? Kalau kita lihat di sini itu, kalau kita ukur full dari sini sampai sini, dia itu ukuran panjang itu di bentar. Ya, 45. Kalau diukur sampai mulai dari sini ya, di kisaran 40-an sampai 50-an cm buat ukuran dari tabung dalamnya, tabung keseluruhan. Kalau dilihat segini ya, seperti ini, dia itu di kisaran 40 sampai 50-an cm buat tabungnya. Ini picunya seperti ini teman-teman. Nah, oke, ini picunya nanti bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau enggak terlalu digunakan nanti bisa di safety. Nanti buat penggunaan nanti safety-nya bisa di off kan. Nah, digeser gini saja. Kalau gini, nah kalau gini safety, kalau gini off, artinya tidak bisa digunakan, siap bisa digunakan atau tidak safety. Oke, ini buat pengisian itu maksimal di 10. Ini saya ya. Coba kita review sekalian buat suaranya pas dipompa. Ini waktunya ngasih pelumas ini saya ini. Oke, 1 2 3 4 5. Oke, ini agak getar-getar dikit ya buat kameranya ya, maaf ya. Ini buat pengisian minimalnya saja, minimal di 5, kalau maksimalnya di 10. Ya kuat-kuatan sih sebenarnya, kalau 10 bisa, masih kuat ya. Wah, sudah bisa diakuin itu otot lengannya ya. Oke, mari kita coba tes. Aman ya. Oh, mantap juga buat suaranya ini. Buat unit AC ini ya, harganya 950.000. Oke teman-teman, seperti ini buat unitnya ya. Nah, nanti bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan teman-teman juga buat unitnya. Tapi kalau upgrade paling enak itu di Innova. Soalnya spare partnya itu juga di pasaran juga sangat banyak. Oke teman-teman, segini saja buat videonya. Terima kasih. Buat teman-teman yang pengen order buat unit sub AC ini, nanti bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Itu nanti buat pengiriman bisa COD, pembayarannya ya, pembayaran bisa COD, bisa transfer sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk pengirimannya nanti kita menyesuaikan juga, kadang pakai JNE, kadang pakai pos, sesuai dengan ongkirnya kita carikan yang paling murah juga. Oke teman-teman, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.